Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fizur Rahman dengan NIM 252114 dari kelas PTIK 6C. Saya akan menjelaskan materi pada UAS kali ini, yaitu pada mata kuliah jaringan nirkabel, yaitu ada pembagiannya. Yang pertama yaitu antena jaringan nirkabel. Kedua yaitu internet satelit. Yang ketiga yaitu jaringan seluler. Baiklah, langsung saja kita bahas, yaitu pembahasan yang pertama, yaitu antena jaringan komputer. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu antena dalam jaringan komputer. Antena ini adalah komponen fisik yang berperan dalam mentransmisikan dan menerima gelombang elektromagnetik, yang dimana digunakan untuk menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan komputer. Jadi, seperti yang dikatakan tadi, antena ini fungsi utamanya adalah sebagai pemancar atau penerima sinyal radio yang berperan sangat penting dalam konektivitas nirkabel. Baiklah, setelah kita memahami pengertian antena, kita akan memahami yang kedua, yaitu jenis-jenis dari antena. Dan jenis yang pertama yaitu isotropik. Pada jenis ini merupakan model ideal yang secara teoritis memancarkan energi radio secara merata ke semua arah dalam bentuk bola. Meskipun tidak ada antena isotropik yang sebenarnya, konsep ini digunakan sebagai perbandingan kinerja untuk mengukur kinerja antena lainnya. Yang kedua yaitu antena direksional, di mana antena ini dirancang untuk mengarahkan energi radio ke satu arah. Dalam antena ini memiliki penguatan atau gain yang lebih tinggi ke dalam satu arah, yang dimana dalam pengaplikasiannya memerlukan konsentrasi sinyal ke dalam satu arah secara spesifik. Contohnya yaitu di mana titik akses yang mengarah kepada kejadian tertentu. Baiklah, kita masuk ke dalam jenis antena yang ketiga, yaitu omnidireksional, di mana antena jenis ini memancarkan radio ke segala arah dengan pola radiasi yang berbentuk donat atau menyerupai donat. Antena jenis ini cocok digunakan dalam contoh misalnya jaringan nirkabel yang tersebar di segala arah atau di mana saja, atau kita sebut juga dengan berbagai arah, atau keterhubungan 360 derajat. Baiklah, setelah kita membahas jenis-jenis ini, kita akan membahas selanjutnya, yaitu karakteristik antena jaringan komputer. Baiklah, kita masuk ke dalam karakteristik yang pertama, yaitu frekuensi. Kenapa frekuensi termasuk ke dalam karakteristik? Karena dalam frekuensi ini keberhasilan transmisi dan penerimaan data nirkabel sangat tergantung kepada kecocokan frekuensi antena dengan perangkat nirkabel. Baiklah, setelah kita membahas frekuensi, kita akan bahas yaitu polarisasi, di mana orientasi medan listrik dari gelombang elektromagnetik terhadap permukaan bumi atau objek lainnya. Polarisasi antena harus sejajar dengan
perangkat nirkabel. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas yaitu impedansi, yang dimana resistensi dari antena terhadap aliran arus listrik yang berasal dari sumber energi, dimana penting untuk mencocokkan impedansi antena dengan perangkat nirkabel dan kabel penghubung untuk mengoptimalkan transfer energi. Baiklah, setelah impedansi kita akan bahas yaitu penguatan atau gain, yaitu kemampuan antena dalam menguatkan atau meningkatkan sinyal dalam arah tertentu, biasanya dalam bentuk desibel atau dB. Gain yang lebih tinggi akan menghasilkan jangkauan yang lebih jauh dan juga kekuatan sinyal yang lebih kuat ke arah yang ditentukan. Baiklah, setelah kita memahami karakteristik dari antena jaringan komputer, kita akan memahami yaitu peran antena jaringan komputer. Peran yang pertama yaitu transmisi data, yang dimana melakukan pengiriman data dari perangkat nirkabel ke perangkat yang lainnya. Transmisi data ini bergantung terhadap kekuatan sinyal yang dipengaruhi langsung oleh kualitas dan kemampuan antena dalam memancarkan sinyal yang lebih kuat dan stabil. Lalu yang kedua yaitu menerima data, di mana sebuah perangkat nirkabel atau perangkat lainnya dapat menerima data dari perangkat yang mengirim. Antena tersebut harus mampu dalam menangkap sinyal walaupun ada gangguan, yang dimana perangkat yang mengirim berada jauh dalam jangkauan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan jangkauan, di mana antena memperluas cakupan jaringan agar perangkat yang berada jauh di luar sana dapat tercapai dan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam berhubungan antar perangkat. Baiklah, selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih antena. Yang pertama yaitu tipe aplikasi, yang dimana antena harus dipilih sesuai dengan aplikasi tertentu atau penggunaan secara spesifik, termasuk apakah antena ini akan digunakan dalam lingkungan indoor ataupun outdoor, dan jarak yang dibutuhkan dan lingkungan operasional seperti mungkin ada gangguan dan lainnya. Lalu yang kedua adalah lingkungan instalasi, yang dimana seperti faktor cuaca, gangguan elektromagnetik ataupun gangguan fisik seperti dinding dan lainnya haruslah dipertimbangkan dalam memilih antena yang akan digunakan dalam lingkungan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah spesifikasi teknis, yang dimana harus memilih frekuensi yang dibutuhkan, polarisasi yang dibutuhkan, penguatan atau gain, dan impedansi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa dapat kompatibel dan memiliki performa yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas biaya dan harganya. Penting untuk mempertimbangkan biaya yang akan digunakan nantinya, seperti instalasi antena ataupun jenis antena yang bagus.
yang dimana kita harus memilih antena yang sesuai anggaran dan dapat kompatibel dan optimal kita gunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas yaitu instalasi dan konfigurasi antena. Yang pertama yaitu penempatan, di mana antena harus lebih hati-hati kita letakkan agar mencakup jangkauan yang maksimum atau lebih luas, dan kualitas sinyal yang bagus dan optimal. Pada hal ini melibatkan yaitu topografi, evaluasi, dan struktur fisik lingkungan. Selanjutnya setelah penempatan yaitu orientasi, di mana penyetelan orientasi antena yang benar dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan efisiensi sinyal. Hal ini melibatkan sudut atau posisi fisik antena untuk mengarahkan sinyal ke arah yang ingin ditentukan. Selanjutnya yaitu koneksi, di mana kita harus memastikan bahwa antena dan jaringan nirkabel atau perangkat nirkabel atau perangkat lainnya dapat memiliki jaringan yang aman, stabil, dan tidak terganggu untuk agar sinyal tersebut tidak rendah atau kegagalan koneksi. Selanjutnya konfigurasi, kita harus menyetel sinyal tersebut seperti konfigurasi frekuensi dan penguatan yang sesuai dengan spesifikasi antena tersebut untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencapai koneksi yang dituju. Selanjutnya kita akan bahas yaitu optimalisasi kinerja antena, di mana kita harus mengoptimalkan antena tersebut dapat digunakan dengan stabil dan optimal. Yang pertama yaitu kekuatan sinyal, di mana kita harus memonitoring kekuatan sinyal tersebut agar menjangkau pada daerah yang diinginkan, agar pada wilayah tertentu tidak terjadi kekurangan sinyal atau tidak mendapatkan koneksi sinyal tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu cakupan area, di mana antena harus diatur agar efektif dalam menjangkau daerah-daerah yang diinginkan, dan agar konektivitas pada jaringan tersebut konsisten mengarah ke wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu kecepatan transfer, di mana dalam kecepatan transfer ini diperlukan optimalisasi antena sehingga memungkinkan pengguna jaringan nirkabel atau perangkat nirkabel membutuhkan bandwidth yang tinggi dan konektivitas yang optimal. Selanjutnya yaitu minimalisasi interferensi, yang dimana kita harus memonitoring agar jaringan tersebut tidak diganggu atau terganggu oleh contohnya cuaca atau fisik seperti dinding dan lainnya yang dapat mengganggu konektivitas jaringan tersebut. Baiklah, setelah kita bahas ini, kita akan bahas yaitu pemeliharaan dan troubleshooting antena. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, di mana kita melakukan visualisasi pada antena tersebut. Kita periksa secara berkala apakah kondisi fisiknya masih bagus atau ada bagian-bagian yang akan rusak nantinya. Yang pada bagian yang akan rusak atau
sudah rusak dapat mengganggu kinerja dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya kita dapat melakukan pembersihan, di mana kita membersihkannya dari debu, kotoran ataupun residu lain yang dapat mengganggu atau mengurangi efisiensi dan memblokir jalur jaringan sinyal. Selanjutnya kita akan bahas yaitu cara yang ketiga, yaitu kalibrasi, di mana kita melakukan kalibrasi untuk memastikan konsistensi dan kualitas sinyal yang optimal. Jadi, kalibrasi dilakukan jika terjadi perubahan dalam lingkungan operasional atau lingkungan antena tersebut. Selanjutnya, cara yang keempat, perbaikan, yang dimana dalam perbaikan ini mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi pada jaringan antena, yang dimana terdapat mungkin kerusakan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat mengganggu konektivitas jaringan atau kinerja dari antena tersebut, yang dimana dalam perbaikan tersebut dapat termasuk penggantian perangkat keras ataupun upgrade dalam software atau perangkat lunak dalam antena untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi dalam jaringan. Baiklah, dengan memahami konsep dari antena tersebut, mungkin Anda sebagai user ataupun yang lainnya dapat menggunakan antena dalam komputer ini dengan maksimal dan optimal, dan dapat menggunakannya secara lebih efektif dan lebih handal. Baiklah, sekian dari materi yang pertama. Kita akan masuk ke dalam materi yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas yaitu internet satelit. Yang dimana internet satelit ini adalah teknologi yang menggunakan satelit buatan untuk mengirimkan sinyal dari stasiun bumi kepada sinyal, yaitu stasiun yang ada pada orbit, dan kemudian mengirimkan kembali ke pengguna di berbagai lokasi di seluruh dunia. Dalam membahas internet satelit ini, ada beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu jangkauan global, yang artinya dapat menjangkau seluruh lokasi yang ada di seluruh dunia. Yang kedua yaitu ketersediaan yang tinggi, yang dapat digunakan oleh banyak orang dan tidak dapat terganggu oleh contohnya cuaca yang dapat mengganggu sinyal pada perangkat nirkabel. Yang ketiga yaitu mobilitas, yang artinya yaitu pengguna dapat mengakses jaringan tersebut di mana saja tanpa memerlukan adanya kabel. Setelah membahas keunggulan, kita akan bahas yaitu di mana internet dalam satelit ini dapat mencakup global dan menjangkau area terpencil, yang artinya yaitu dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan dapat menjangkau daerah terpencil, contohnya itu seperti pedesaan ataupun contohnya daerah yang terisolasi, yang dimana jaringan pada satelit ini dapat menjangkaunya. Pada membahas internet satelit ini ada yaitu
teknologi satelit generasi terbaru, yang dimana dapat menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dan kapasitas yang lebih besar, dan tentunya layanan yang lebih handal. Selanjutnya kita akan bahas yang namanya yaitu aplikasi internet satelit atau penggunaan internet satelit ini, yang dimana aplikasi internet satelit yang pertama yaitu komunikasi jarak jauh yang dapat menjangkau daerah terpencil ataupun seperti pedesaan, yang dapat mendukung komunikasi seperti foto, video, ataupun data, ataupun suara. Selanjutnya yaitu layanan penyiaran, yang artinya dapat mengirimkan saluran televisi ataupun radio ke area yang lebih luas. Yang ketiga, navigasi dan pelacakan, yang artinya dapat menggunakan yaitu yang namanya seperti GPS untuk melakukan sistem navigasi. Selanjutnya, komunikasi darurat, yang dimana komunikasi ini digunakan untuk contohnya dalam bencana alam, kita memerlukan komunikasi agar nyawa kita tertolong dan dapat meminta bantuan kepada orang-orang yang dapat membantu kita, ataupun dapat digunakan dalam kondisi darurat yang lainnya. Pada internet satelit ini memiliki tantangan dan solusi yang harus diimplementasikan. Yang pertama yaitu membutuhkan infrastruktur yang kompleks, yang dimana infrastruktur ini diperlukan yang kompleks bagi yang darat maupun yang luar angkasa. Yang kedua yaitu biaya yang tinggi, seperti biaya pengembangan, peluncuran, dan operasional satelit yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan antar negara, yang menjadi tantangan pada internet satelit, yang dimana memerlukan kebijakan kerjasama. Yang adapun dampak yang terjadi pada ekonomi dan sosial pada internet satelit ini adalah yang pada ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi seperti pada daerah terpencil yang awalnya tidak dapat terakses internet. Selanjutnya pada sosial dapat mengakses seperti pendidikan, kesehatan, dan informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, yang tertentunya yaitu masyarakat terpencil. Internet satelit ini dapat mengarahkan ke masa depan, yaitu contohnya konektivitas global, yaitu dapat mengakses pada jangkauan terpencil atau jangkauan yang lebih luas dan merata, memiliki kecepatan yang sangat tinggi, dan penggunaan masif, yang artinya penggunaan internet satelit ini dapat digunakan oleh pedesaan. Kesimpulan dari hal ini adalah internet satelit ini dapat menjangkau daerah yang sangat luas, hampir seluruh dunia, dan dapat menjangkau daerah terpencil, yang dimana penggunaannya sangat diperlukan baik itu dalam pendidikan, sosial, maupun ekonomi, dan hal lainnya. Dengan hal ini, tentunya internet satelit ini dapat memiliki masa depan yang cerah untuk meningkatkan pertumbuhan ataupun perkembangan dalam negara-negara ataupun masyarakatnya agar menjadi lebih maju. Baiklah, sekian dari materi yang kedua. Kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu jaringan seluler.
Jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan handphone atau perangkat seluler lainnya yang dapat terhubung ke dalam jaringan telepon, yang masing-masing perangkat tersebut dapat mengirim dan menerima sinyal. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan jaringan seluler. Yang pertama yaitu generasi pertama, yaitu 1G atau 1G yang diluncurkan pada tahun 1980-an, di mana menggunakan teknologi analog untuk layanan suara. Selanjutnya yaitu generasi kedua yaitu 2G atau 2G yang muncul pada tahun 1950-an dengan teknologi digital yang memungkinkan tambahan layanan seperti SMS atau pesan. Selanjutnya yaitu 3G atau 3G yang diperkenalkan pada tahun 2000-an yang menghadirkan layanan data yang lebih cepat seperti akses internet mobile. Selanjutnya yaitu 4G, yaitu generasi keempat yang dimulai pada awal tahun 2010 yang memberikan peningkatan yang signifikan dalam kualitas layanan dan kecepatan data yang mendukung seperti aplikasi multimedia dan streaming. Selanjutnya generasi yang kelima atau yang sekarang yaitu 5G yang pada saat ini sedang diperluas dan menawarkan kecepatan yang tinggi dengan latensi yang rendah dan konektivitas masif yang pada perangkat IoT. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam jaringan seluler, yang dimana kita akan bahas 3 komponen, yaitu yang pertama menara dan antena, yang dimana bertanggung jawab untuk memancarkan atau menerima sinyal radio yang dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar perangkat seluler. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu telepon genggam ataupun smartphone atau tablet atau perangkat lainnya yang digunakan untuk menghubungkan jaringan ke jaringan seluler, yang dimana perangkat ini sangat penting dalam jaringan seluler. Selanjutnya yaitu komponen yang ketiga, pusat kendali, yang dimana pusat kendali ini sebagai infrastruktur yang akan mengatur atau mengawasi atau mengelola lalu lintas data dan layanan pada jaringan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas prinsip kerja jaringan seluler. Yang pertama yaitu seluler, yang dimana jaringan seluler dibagi menjadi sel-sel kecil yang disebut dengan sel, dimana setiap sel memiliki stasiun pangkalan yang dapat memungkinkan perangkat seperti smartphone atau tablet dapat terhubung dengan jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu frekuensi dan kanal, di mana setiap sel menggunakan frekuensi dan kanal yang berbeda yang digunakan untuk menghindari interferensi ataupun gangguan, yang dimana perangkat mungkin bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu tangan alih, yang ketika sel atau pengguna bergerak atau panggilan akan dialihkan dari satu sel ke sel yang lain, yang dapat menjaga konektivitas ini tidak terganggu, yang itulah disebut dengan tangan alih. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dan keunggulan dari jaringan seluler. Yang pertama yaitu mobilitas, yang artinya pengguna dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja, dan memberikan keleluasan dan fleksibilitas dalam beraktivitas dalam jaringan seluler tersebut.
Yang kedua yaitu cakupan yang luas, yang artinya jaringan seluler ini dapat menjangkau daerah-daerah di mana saja, bahkan dapat menjangkau daerah terpencil. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kapasitas dan kecepatan, yang dimana dari generasi ke generasi terus di-upgrade agar dapat menjangkau kapasitas yang besar dan kecepatan yang sangat tinggi, yang dapat mendukung aplikasi dan layanan digital dalam berbagai hal. Selanjutnya yaitu efisiensi, yang dimana optimal dalam penggunaan spektrum frekuensi. Dalam hal ini artinya yaitu pengguna dapat menggunakan jaringan seluler ini secara bersamaan dan dapat menggunakannya secara optimal. Walaupun jaringan seluler ini memiliki banyak manfaat dan keunggulan, tapi memiliki beberapa tantangan dan isu dalam jaringan seluler ini. Tantangan dan isu yang pertama yaitu peningkatan kepadatan trafik, yang dimana setelah COVID, peningkatan pada pengguna telepon ataupun smartphone dan tablet meningkat dengan pesat, yang dimana membutuhkan kapasitas yang besar untuk jaringan seluler tersebut dan mengakibatkan beban trafik yang semakin tinggi. Tantangan dan isu yang kedua yaitu keamanan dan privasi, yang dimana pengguna mungkin memiliki kebocoran data yang dicuri oleh contohnya yaitu hacker atau phishing yang dapat menggunakan data tersebut secara ilegal. Dan hal ini menjadi tantangan yang besar untuk jaringan seluler akan menjadi lebih aman. Yang selanjutnya yaitu interoperabilitas dan standarisasi, di mana pentingnya standar untuk memastikan kompatibilitas jaringan seluler ini dengan perangkat kita, sehingga tidak terjadinya hambatan dalam interkonektivitas. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu regulasi dan perizinan, yang dimana adanya peraturan yang mengatur kepentingan dari jaringan seluler ini untuk melindungi kepentingan publik. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas regulasi dan standarisasi pada jaringan seluler. Yang pertama kita bahas regulasi terlebih dahulu, di mana regulasi ini jaringan seluler diatur oleh badan-badan regulasi nasional dan internasional. Contohnya di Indonesia yaitu Kominfo, yang dimana peraturan yang mencakup seperti spektrum frekuensi ataupun penggunaan jaringan dan hak konsumen, serta adanya yaitu standar keamanan. Dan setelah regulasi adanya standarisasi, yang dimana contoh organisasi standarisasi ini yaitu 3GPP atau 3GPP dan ITU menetapkan spesifikasi teknis dan protokol untuk memastikan kompatibilitas antar operator dan perangkat, yang mencakup arsitektur jaringan, manajemen layanan, dan lainnya. Selanjutnya kita akan bahas yaitu aplikasi dan layanan jaringan seluler. Yang pertama yaitu komunikasi suara dan pesan teks, yang dimana pada perangkat seluler saat ini dapat menggunakannya, dan pada jaringan seluler ini diharapkan memiliki kualitas yang baik dan cakupan area yang lebih luas. Selanjutnya yaitu akses internet mobile, di mana pengguna dapat mengakses internet, email, dan berbagai aplikasi lain seperti web dari perangkat seluler di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu layanan multimedia, di mana seperti hiburan yaitu streaming video,
musik, dan konten multimedia lainnya yang dapat Anda akses dengan perangkat seluler atau smartphone. Selanjutnya yaitu navigasi dan layanan berbasis lokasi. Contohnya itu aplikasi peta dan navigasi. Contoh aplikasinya yaitu GPS, di mana dapat mengakses lokasi Anda berada ataupun wilayah yang ingin Anda kunjungi. Setelah kita membahas ini, ada tren dan perkembangan masa depan yang diharapkan dari jaringan seluler tersebut, yaitu perkembangan lebih lanjut pada jaringan 5G. Lalu ada integrasi antara IoT dan AI, dan serta upaya untuk meningkatkan cakupan, kecepatan, dan ketersediaan layanan jaringan tersebut di seluruh dunia. Hal ini tentu mendorong inovasi baru dalam industri telekomunikasi yang dapat membuka perkembangan dari berbagai sektor seperti ekonomi dan sosial. Baiklah, sekian dari pembahasan materi yang ketiga. Setelah kita membahas hal ini, tentunya kita perlu memahami kembali apa itu jaringan nirkabel yang dibahas pada UTS sebelumnya. Setelah membahas ini, diharapkan dapat memahami dan menggunakan internet dengan bijak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.